Ini Pak Ali Jubaidi, silakan Pak Ali Jubaidi. Menarik nih pertanyaannya. Silakan Pak Ali. Ya, halo Pak, kedengaran? Ya Eh, kedengaran, silakan ya. Oke, Pak. Terima kasih waktunya Pak Teguh. Oke. Jadi gini Pak, saya coba apa namanya list nih LQ45 ini posisi ada 15 emiten nih yang apa namanya dia naik dari sisi ekuitas sama laba. Cuman sejak istilah itu dalam artian sebulan terakhir itu harganya turun dan istilah itu paling telat kan tanggal 30 Juni Pak Ya, ya. untuk apa namanya laporan keuangan. Nah, istilah itu kan kalau dia posisi laba naik dan ekuitas naik kan ya ada potensi buat apa namanya kenaikan saham juga nih. Ya. Nah, cuman istilahnya tuh kenapa kok turun kayak gitu. Terus dari semua yang ini LQ45 ini keseluruhan ada 30 saham yang turun. Itu berdasarkan sebulan terakhir, Pak ya. Ya. Nah, ini apakah anomali atau hal yang biasa? Terus juga ini dalam artian terpengaruh suatu event di mana di awal tahun itu sering adanya January effect ataupun window dressing di akhir tahun apa gimana Pak ya? Oke. Soalnya kan kebanyakan saham-saham gede juga turun semua nih kayak gitu. Saya coba simpulkan dulu pertanyaannya. Intinya adalah kenapa saham-saham yang secara teori berdasarkan laporan keuangannya bagus dan seterusnya harusnya naik, tapi dalam Betul, sebulan 2 bulan ini malah turun. betul. Sebulan 2 bulan ini malah turun dan padahal IHSG-nya juga kelihatannya nggak kemana-mana juga ya, Iya, nggak benar, turun. Jadi mereka seolah-olah turun sendiri. Tapi benar. yang turun nggak cuman yang second liner, yang gede-gede model BCA, BRI, BNI, Astra, Telkom juga pada turun. Nah ini Betul. penjelasannya bagaimana? Ya kan? Gitu Pak Eli. Nah, benar, Pak. Nah, Padahal benar, kinerja Pak. mereka bagus. Kemudian yang paling bikin kesal juga sebenarnya, kok IHSG-nya diem aja di situ. Jadi kan kita seperti apa ya? Kalau saham turun tapi IHSG turun aman lah. Ini kok saham Iya, kita turun sendiri IHSG-nya diem, something wrong ini. iya. Ini Nah, apa? kemarin-kemarin apakah istilahnya dalam artian bukan di 2020 atau di 2021, katakanlah di 2010 apa 10 tahun terakhir lah Pak. Ada nggak kejadian kayak gini juga gitu sih Pak? Saya jelaskan sedikit. Pengalaman, oke siap. Jadi gini, pertama dalam 2 bulan terakhir ini memang pasar tuh sebenarnya turun. Sejak bulan Mei, Juni, Juli, sebenarnya pasar itu turun. Hanya saja nggak kelihatan karena IHSG-nya masih di situ-situ aja. IHSG-nya masih bertahan gitu. Tapi sebenarnya pasar itu turun. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Sekarang kita lihat aja datanya ya. Nah ini, ini tutup dulu. Statistik. Nah kita bisa lihat di sini. Nah, oke kita sekarang presentasi. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa lihat ya, ini adalah indeks-indeks penting di bursa efek kita ya. Yang nomor satu yang paling penting tentu saja IHSG. Secara year to date, karena IHSG sekarang itu di 6.039, ya 6.040 lah. Di 6.040 ini dihitung sejak awal 2021 dia masih naik 1%. Tapi bagaimana dengan indeks LQ45? Pak Ali bisa lihat angkanya di sini berapa? Minus 10 ini ya? Ya. IDX 30 berapa? Minus. Minus, IDX oke. 80 minus. Minus, Jakarta Islamic Index minus. minus, Kompas oke. minus, bisnis minus, Pevindo minus. Semuanya minus. Dan Oke, minusnya oke. juga nggak kecil. Bahkan ada yang sampai 14%. Ya. Ada yang Hmm, 8%. Ada yang naik memang, tapi habis itu minus lagi, minus, minus, minus lagi. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu, Pak? Nah, jadi begini. nah, Sebenarnya kalau kita lihat lagi nih di sini di full screen ya. Indeks atau ginilah ya. Indeks nomor 2 yang biasa dipakai oleh fund manager selain IHSG itu kan LQ45 ya.
yang paling penting gitu. Yang lain-lain nggak penting lah. Nah, LQ45 aja ini jauh banget nih dibanding IHSG. Jangan salah Pak, 10% itu gede banget loh Pak. Gede Iya, Pak. banget loh. Gede Jangan banget. 10%, 1-2% aja gede banget. Ini kan dia 1%, 10%, berarti minus 11 ini perbedaannya. Ngerti kan Pak? Minus Iya, 11 iya. ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, JKSE. Nah, IHSG kita waktu awal 2021 cus terbang ya sejak akhir tahun 2020-nya juga sampai mentoknya itu di 6.400. Setelah itu dia cenderung turun, tapi turunnya nggak banyak. Sempat mentok sampai 5.700, sekarang dia naik lagi. Nah, ingat nih, ini kalau kita baca chartnya nih, dari 691 dari bulan Juni tanggal 3 itu dia kesini turun lagi, tapi turunnya pelan-pelan. Sempat turun ke sini naik lagi seperti itu gitu kan ya. Lalu bagaimana dengan indeks LQ45? Nah, di sini kita bisa lihat Pak, perhatikan. Sebelum memasuki bulan Februari 2021, pergerakan LQ45 dan juga IHSG ya, LQ45 yang biru nih, sedangkan IHSG yang hijau, itu cenderung bareng-bareng gitu loh. Jadi apa sempat di atas, habis itu ya nggak jauh lah jaraknya. Tapi memasuki bulan Februari ke sini, tambah jauh kan? Perhatikan nggak? Tambah jauh, Pak. Tambah jauh, ya kan? Jadi apa namanya? LQ45-nya turun dan posisi sekarang itu bahkan sudah sama dengan bulan Agustus 2020, setahun yang lalu. Posisi sekarang LQ45 itu sudah sama, tapi IHSG-nya masih di sini, jauh banget ini. Kelihatan nggak? Jauh banget. Perhatikan sekali lagi, sebelum tahun 2021 ini semuanya jaraknya itu dekat semuanya, ya kan? Nggak pernah jauh gitu, ya kan? Iya. Tapi baru di tahun 2021 ini jaraknya jauh banget. Kesimpulannya apa? Ingat, LQ45 itu adalah berisi saham 45 saham yang paling liquid di Bursa Efek yang juga sudah diseleksi berdasarkan fundamentalnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya pergerakan LQ45 itu lebih mencerminkan pergerakan IHSG itu sendiri. IHSG itu adalah pergerakan dari semua saham di Bursa Efek, termasuk saham-saham gocap, saham-saham gorengan, saham-saham yang disuspend, dan seterusnya. Beda dengan LQ45. LQ45 itu lebih terseleksi. Tapi seperti tadi yang kita bisa lihat, LQ45 itu turun. Dalam turunnya. Nah pertanyaannya adalah, kenapa IHSG-nya nggak turun? Kenapa IHSG-nya nggak turun? Saham gorengannya banyak. Betul. Saham gorengannya banyak. Sejak dulu namanya saham gorengan itu ada banyak. Dulu ada Bakri apa segala macam. Cuman memang tahun 2021 ini parah banget. Arto, DCII itu naiknya dia sangat tinggi sampai market cap-nya juga sangat besar, lebih dari 100 triliun rupiah. Dan karena gini, Pak, pergerakan IHSG itu dipengaruhi oleh pergerakan saham-saham yang 700-an saham itu berdasarkan bobot market cap-nya. Jadi, semakin besar market cap sebuah saham, semakin besar dia berpengaruh terhadap pergerakan IHSG. Kalau saya misalnya beli saham kecil, market cap-nya 1 triliun, ya mau dia terbang, mau dia jeblok, nggak ada pengaruhnya ke IHSG. Tapi ketika saham seperti Arto, DCII terbang terus, sampai market cap-nya sampai mencapai di atas 100 triliun, dan nggak cuma itu ya, ada saham kodenya BANK, BANK. Saya nggak tahu nama perusahaannya apa, tapi kodenya itu. Terus ada saham apa lagi itu? Agro ya, Bank Agro. Lalu banyak lah yang sebenarnya gorengan gitu, nggak jelas lah. MTK itu juga nggak liquid kan, fund manager mana yang bisa beli saham seperti itu coba? Tapi sahamnya terbang, TPIA dan seterusnya. Market cap-nya jadi gede semua, dan saham-saham ini masih terus naik ketika Astra dan kawan-kawan turun. Inilah yang menyebabkan IHSG-nya itu jadi nggak turun. Ketika sebenarnya sekali lagi kalau kita lihat di statistik, semua indeks itu sama pada turun semua. Gitu. Kecuali ini ada indeks sektor teknologi yang naik 900%, tapi cuma 22 saham di sini. Dan itu isinya yang tadi saya bilang gorengan semua gitu, seperti itu.
jika disimpulkan, dan paling gampang gini sih Pak Ali. Pak Ali punya reksadana nggak? Nggak ada, Pak. Teman-teman yang lain punya reksadana nggak? Ada kan? Ada aja yang punya reksadana kan? Coba lihat kinerjanya bagaimana sekarang. Jeblok semuanya. Jeblok semuanya. Karena sebenarnya pasarnya turun. Tapi nggak kelihatan turun. Karena IHSG-nya dijagain gitu sama bandar-bandar itu. Dan saya sih sebenarnya ngelihat itu ya karena bentar lagi ada hajatan besar ya. IPO Goto, IPO apa itu, Bukalapak dan seterusnya. Kalau misalnya pasarnya turun kan, IHSG-nya turun kan, orang panik. Gini loh Pak, kalau saham-saham turun tapi IHSG-nya diem, seperti yang kita bisa perhatikan juga di media sosial segala macam, nggak ada orang yang panik kan? Kelihatannya biasa-biasa aja kan? Padahal udah pada nyangkut semua aja itu. Padahal udah pada nyangkut semua itu. Ya karena memang semua saham turun Pak, kecuali yang goreng-goreng itu. Kalau misalnya nih, yang turun cuma Telkom doang misalnya, tapi BCA, BRI masih pada naik, nah itu ya berarti ada masalah di Telkom, gitu. Ini enggak, semuanya turun. Dan kenapa semua saham turun? Ya karena kita sekarang lagi ada PPKM. Karena sekarang pandemi lagi naik lagi, orang hati-hati mau beli saham. Sama seperti waktu bulan September 2020, masih ingat nggak? Ketika DKI Jakarta mengumumkan gubernurnya itu, rem darurat, PPKM ketat. Masih ingat nggak waktu itu IHSG langsung jeblok? Ingat nggak? Bulan September 2020. Nah sekarang kondisinya sama seperti itu. Cuman bedanya, sekarang IHSG-nya dijagain dengan saham-saham nggak jelas itu yang market cap-nya sama sedemikian besarnya sehingga bisa mempengaruhi. Dan saya sendiri pun yang ngelihat ini sebenarnya parah banget sih. Jadi bukan cuma saham-saham itu yang digoreng, tapi IHSG-nya pun digoreng. DCII udah naik tinggi gitu, disuspend. Disuspend artinya kan dia diam aja di situ, nggak turun-turun lagi kan? Iya kan? Nah, Ya, kalau begitu ya berarti IHSG-nya juga jadi nggak turun-turun, nggak peduli saham-saham yang lain turun. Kenapa? Karena DCII ini market cap-nya 150 triliun sekarang. Dan dia nggak mau turun, ya IHSG-nya tetap aja di situ. Dan kalau Pak Ali tanya apakah ini pernah terjadi sebelumnya? Enggak, Pak. Baru terjadi kali ini. Baru terjadi kali ini. Di masa lalu, saya pernah pegang saham lalu turun ya. Dan turun sendiri bukan karena pasarnya turun. Tapi sekarang enggak. Saya kasih tahu ya sekali lagi teman-teman, kalau Bapak Ibu ngerasa beberapa bulan terakhir ini kondisinya susah ya, kok pada nyangkut semua ini saham-saham. Ini karena pasarnya memang turun sebenarnya. Lihat lagi itu tadi apa di statistik itu. LQ45 turun ini. Dan turunnya nggak main-main ya, 10%, 14%. IHSG-nya doang yang yang nggak turun. Stagnan gitu. Stagnan. Tapi nggak naik juga kan dia. Karena memang sejak awal dia bertahan di situ juga karena manipulasi aja sebenarnya. Ya masalahnya balik lagi. Iya kalau kita bisa beli saham-saham gorengan itu. Tapi kalau Anda sudah agak besar Pak, nggak bisa Anda masuk saham-saham kayak gitu Pak. Nggak bisa. Iya Pak. Gimana caranya? Ya beli 1 lot doang paling. Ya 10 lot lah. Kalau misalnya belinya agak besar, digencet. Diturunin lagi sahamnya. Iya benar-benar. Kayak gitu. Nah, yang jadi korban siapa kalau kondisinya kayak gini? Reksadana menurut saya. Reksadana. Reksadana itu sekarang bingung ngejelasin ke nasabahnya bagaimana. Misalnya nih, saya nasabah reksadana gitu kan. Ini kok pada turun semua, saya jadi nyangkut gitu kan. Tolong jelaskan. Ya soalnya pasarnya lagi turun Pak. Terus saya lihat IHSG, turun mbahmu. Turun apanya ini masih tinggi begini gitu kan. Kamunya aja ini nggak bener ini. Nah gimana coba kalau ngomongnya kalau kayak gitu. Ya kan? Ya. Dan inilah sebabnya saya sampai hari ini masih independen. Saya susah sekali kalau diajak kerjasama karena dalam kondisi di mana semua orang gila, orang waras itu nggak disukai Pak. Saya pernah ngomong kayak gitu. Dan sekarang ini memang kondisinya sangat gila. Tapi ya saya nggak tahu ini sampai kapan kondisinya. Dan faktanya adalah memang kondisi pasarnya lagi turun. Cuman begini, tadi di awal juga saya menyampaikan bahwa selain ada kondisi pandemi, memang kinerja emiten juga di kuartal 1 rata-rata masih belum bagus, ya kan? Ya. Unilever segala macam tuh memang harus turun dulu karena labanya masih turun dan seterusnya. Kalaupun ada yang kinerjanya bagus, sahamnya juga ya nggak liquid. Jadi sebelum kita masuk dia udah naik duluan dan seterusnya. Jadi memang mungkin kondisinya baru akan lebih baik di semester 2 ini Pak. Harapan saya ya. Justru karena adanya gelombang kedua pandemi,
di kondisi sekarang itu menurut saya timingnya tepat sekali. Ya udah sekalian aja turun gitu loh. Sekalian aja turun karena memang sejak awal kinerja emiten tidak cukup bagus. Tapi begitu nanti corona mereda lagi, ya kan? Nah barulah saham-saham itu pada naik-naik lagi gitu. Cuman intinya dalam saat ini kita nggak bisa lagi lihat IHSG. Karena jelas bahwa IHSG-nya dimanipulasi, dijagain. Nah, dijagain. Jadi kita lihatnya LQ45 dan yang lain-lain. Sudah cukup Pak Ali? Berarti apa ya? Yang saham-saham LQ45 bisa dikatakan lagi terdiskon ini, Pak ya? Iya, lagi hold saja nggak masalah, hold saja. Dan gini ya, kalau saham kita turun sendiri, sedangkan saham-saham yang lain pada naik, nah itu baru mungkin ada masalah. Ya, ya. Tapi ini kan nggak turunnya berjamaah, Pak. Ya. Yang naik itu yang malah goreng-goreng. Jadi ini karena kondisi pasarnya. Dan kalau seperti tadi kita lihat, meskipun IHSG-nya nggak turun, indeks-indeks yang lain jeblok semua. Reksadana jeblok semua. Kayak gitu. Cukup ya Pak Ali ya? Cukup. Terima kasih.